Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harpila Intan Malasari, NIM 4012121085. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek hukum humaniter internasional, yaitu objek sipil dan objek militer, dan subjek hukum humaniter internasional, yaitu kombatan dan non-kombatan. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang subjek hukum humaniter internasional, meliputi individu atau kelompok yang berada dalam konflik bersenjata dan memiliki kedudukan hukum di tingkat internasional. Berikut adalah penjelasan tentang kombatan dan non-kombatan dalam konteks HI. Yang pertama yaitu kombatan atau peserta tempur. Kombatan adalah individu atau kelompok yang secara langsung terlibat dalam konflik bersenjata. Mereka berupa, yang pertama ada anggota pasukan, tentara, polisi, dan anggota militer lainnya yang berperan aktif dalam pertempuran. Yang kedua ada pihak yang bersengketa, yaitu ada negara atau kelompok yang secara resmi terlibat dalam konflik bersenjata. Yang kedua yaitu non-kombatan atau non-peserta tempur. Non-kombatan adalah individu atau kelompok yang tidak terlibat secara langsung dalam pertempuran. Mereka berupa, yang pertama ada warga sipil, yaitu masyarakat yang tidak terlibat dalam pertempuran dan tidak menggunakan senjata. Yang kedua yaitu korban perang, yaitu orang-orang yang terluka atau terdampak oleh konflik bersenjata, termasuk anak-anak, wanita, dan orang tua. Perlindungan terhadap non-kombatan. Konvensi Jenewa 1949 menyediakan perlindungan khusus bagi warga sipil dan korban perang. Pasal 13 Konvensi Jenewa 3 misalnya menjamin perlindungan terhadap korban perang yang tidak mampu lagi bertempur dan jatuh ke tangan musuh. Yang kedua ada prinsip pembedaan atau distinction principle. Distinction principle, yaitu hukum HI menekankan pentingnya membedakan antara peserta tempur dan non-peserta tempur untuk menghindari kerusakan pada objek-objek sipil. Dengan demikian, subjek hukum humaniter internasional meliputi berbagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur dan melindungi manusia dan lingkungan selama konflik bersenjata. Kombatan harus mematuhi aturan-aturan HI untuk mengurangi korban sipil, sedangkan non-kombatan harus dilindungi dan kerusakan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam hukum humaniter internasional, kombatan atau peserta tempur memiliki hak dan kewajiban yang jelas untuk meminimalkan kerusakan pada warga sipil dan objek-objek sipil. Berikut adalah hak dan kewajiban kombatan dalam HI. Yang pertama, hak kombatan, hak untuk menggunakan kekerasan. Kombatan memiliki hak untuk menggunakan kekerasan dalam pertempuran, tetapi harus dalam batas-batas yang ditentukan oleh HI untuk menghindari kerusakan pada warga sipil dan objek-objek sipil. Yang kedua ada hak untuk menghormati Konvensi Jenewa. Kombatan harus menghormati ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 seperti menghindari serangan terhadap objek-objek sipil dan meminimalkan korban sipil. Yang ketiga ada kewajiban kombatan, menghormati asas kemanusiaan. Kombatan harus mempertimbangkan asas kemanusiaan dan menghindari tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan pada warga sipil. Ini termasuk menghindari serangan terhadap objek-objek sipil dan meminimalkan korban sipil. Yang keempat ada mengidentifikasi dan menghindari non-kombatan. Kombatan harus mengidentifikasi dan menghindari non-kombatan atau warga sipil dari arena pertempuran. Ini termasuk menghindari serangan terhadap fasilitas medis, tempat ibadah, dan fasilitas lainnya yang melindungi warga sipil. Terus selanjutnya yaitu objek-objek dalam hukum humaniter internasional atau HI. Dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu objek sipil dan objek militer. Berikut adalah penjelasan tentang kedua kategori tersebut. Yang pertama, objek sipil. Definisi objek sipil adalah semua objek yang bukan merupakan sasaran militer. Ini termasuk tempat-tempat ibadah, sekolah, bendungan, pembangkit listrik, suplai air minum, gudang makanan, tempat-tempat bersejarah, dan sarana sipil lainnya. Perlindungan objek-objek sipil harus dilindungi dari serangan militer. Hukum HI melarang menyerang, menghancurkan, atau merusak objek-objek sipil, kecuali objek tersebut digunakan oleh pihak lawan untuk kepentingan militer. Contohnya rumah ibadah, sekolah, dan fasilitas umum lainnya yang dianggap sebagai objek sipil dan harus dilindungi dari serangan militer.
Yang kedua yaitu objek militer. Definisi objek militer adalah semua objek yang karena sifat, lokasi, tujuan, atau penggunaan memberikan kontribusi efektif bagi aksi militer. Penghancuran atau penangkapan objek militer dapat memberikan keuntungan militer nyata. Sasarannya yaitu objek militer dapat dijadikan sasaran serangan militer. Hukum HI memungkinkan serangan terhadap objek militer yang berkontribusi pada aksi militer seperti pangkalan militer, senjata, dan infrastruktur militer. Prinsip pembedaan. Hukum HI menegaskan prinsip pembedaan atau distinction principle yang membedakan antara objek sipil dan objek militer. Ini bertujuan untuk melindungi penduduk sipil dan infrastruktur sipil dari dampak perang. Terus keraguan, jika terjadi keraguan tentang apakah suatu objek adalah sipil atau militer, maka objek tersebut harus dianggap sebagai objek sipil untuk mendapatkan perlindungan. Dengan demikian, hukum humaniter internasional mengatur dengan jelas perbedaan antara objek sipil dan objek militer untuk melindungi kehidupan dan infrastruktur sipil dari dampak perang. Objek-objek sipil yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional adalah yang pertama, sekolah. Objek ini sangat penting karena merupakan tempat pendidikan bagi generasi masa depan. Penghancuran sekolah dapat memicu kerusakan sosial dan ekonomi jangka panjang. Yang kedua ada rumah sakit. Rumah sakit adalah tempat penyembuhan dan perawatan yang sangat diperlukan dalam situasi konflik. Penghancuran rumah sakit dapat menyebabkan kerugian besar bagi korban perang dan penduduk sipil. Yang ketiga ada tempat ibadah. Tempat-tempat ibadah seperti gereja, masjid, dan kuil harus dilindungi karena merupakan tempat spiritual bagi masyarakat. Penghancuran tempat ibadah dapat memicu kebencian dan konflik lebih lanjut. Yang keempat adalah bangunan budaya atau bersejarah. Bangunan-bangunan budaya seperti museum, monumen, dan situs warisan sejarah harus dilindungi karena memiliki nilai historis dan budaya yang sangat penting. Terus selanjutnya ada sumber makanan dan air. Sumber makanan dan air adalah kebutuhan dasar manusia yang harus tetap tersedia selama konflik. Penghancuran sumber-sumber ini dapat menyebabkan kelaparan dan krisis kesehatan. Yang terakhir yaitu ada instalasi tenaga listrik dan air. Adalah infrastruktur yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Penghancuran instalasi ini dapat menyebabkan kekurangan listrik dan air yang dapat memicu kerugian besar bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum humaniter internasional berusaha melindungi objek-objek sipil untuk mengurangi penderitaan akibat konflik bersenjata dan memastikan bahwa kebutuhan dasar manusia tetap terpenuhi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.